Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma round robin untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahrial Rizky Juliansyah dengan NIM 230512041174, kelas TI 2023E, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023. Nah, di table of contents akan berisi materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, penjelasan algoritma round robin. Yang kedua, contoh perhitungan round robin. Yang ketiga, contoh implementasi dari algoritma round robin. Sebelum kita menuju materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari penjadwalan atau scheduling. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan pertama, proses yang sedang berjalan, yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Nah, contoh algoritma penjadwalan pada CPU ada dua jenis, non-preemptive dan preemptive. Di non-preemptive ada FIFO, first in first out atau first come first serve. Kedua ada shortest job first, yang ketiga highest ration next, yang keempat multiple feedback queues. Nah, di preemptive ada round robin, shortest remaining first, ada juga priority scheduling, dan yang terakhir ada guaranteed scheduling. Nah, sekarang kita akan menuju ke section pertama, yaitu penjelasan algoritma round robin. Pengertian dan cara kerja dari algoritma round robin. Algoritma round robin scheduling merupakan salah satu algoritma penjadwalan pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan berhentikan sementara pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses atau queue yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Algoritma ini banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Atau low priority process tidak diblokir dan high priority process tidak akan terus tereksekut. Konsep kerja algoritma round robin scheduling bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, yakni dengan menggunakan static quantum time. Jadi setiap proses memperoleh 1/n waktu keseluruhan CPU. Hal ini berarti algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkannya pada queue terakhir. Kemudian algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada pada antrian atau queue paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Konsep kerja dari algoritma round robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum time yang telah ditentukan, umumnya antara 10–100 milisecond. Hal ini dikarenakan apabila quantum time yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya context switching yang lebih besar pada proses, sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Sebaliknya, apabila quantum time terlalu besar, maka response time dan proses-proses yang terkait akan semakin tinggi. Next. Ciri-ciri dari algoritma round robin. Yang pertama, preemptive.
Algoritma round robin adalah algoritma penjabaran preemptif yang berarti bahwa proses dapat dihentikan sementara sebelum selesai. Dalam konteks penjadwalan CPU, ini berarti bahwa jika proses sedang berjalan dan waktu yang dialokasikan untuk proses tersebut habis, atau disebut sebagai kuantum, maka proses tersebut akan dihentikan sementara dan proses lain akan mendapatkan giliran untuk menggunakan CPU. Yang kedua, preempt by time. Preempt by time adalah karakteristik kunci dari round robin. Setiap proses diberi sejumlah waktu tertentu yang disebut kuantum untuk dieksekusi. Jika proses belum selesai dalam waktu tersebut, maka proses tersebut akan dihentikan sementara dari proses berikutnya dalam antrian akan mendapatkan giliran untuk dieksekusi. Proses yang dihentikan sementara akan kembali ke akhir antrian. Yang ketiga, tanpa prioritas atau prioritas sama. Dalam algoritma round robin, semua proses dianggap memiliki prioritas yang sama. Ini berarti bahwa tidak ada proses yang mendapatkan preferensi atau prioritas lebih tinggi dibandingkan proses lainnya. Setiap proses mendapatkan giliran sama untuk menggunakan CPU terlepas dari sifat atau kebutuhan proses tersebut. Mirip dengan pivot, cuma preemptif dan batasi waktu. Round robin mirip dengan algoritma penjadwalan first in first out atau FIFO tetapi dengan penambahan preemption dan pembatasan waktu. Dalam FIFO, proses yang pertama masuk ke dalam antrian akan menjadi proses pertama yang dieksekusi dan proses tersebut akan berjalan sampai selesai sebelum proses berikutnya mendapatkan giliran. Namun dalam round robin, proses dapat dihentikan sementara sebelum selesai jika waktu yang dialokasikan untuk proses tersebut habis. Kemudian yang kelima, semua diberi kuanta atau time slice yang sama. Dalam round robin, setiap proses diberi time slice atau kuantum yang sama. Kuantum adalah jumlah waktu yang diperbolehkan untuk proses tersebut dieksekusi sebelum proses berikutnya mendapatkan giliran. Menetapkan kuantum yang sama untuk semua proses memastikan bahwa setiap proses mendapatkan giliran yang adil untuk menggunakan CPU. Yang keenam, cocok untuk sistem interaktif atau menunggu kejadian eksternal dan tidak cocok untuk sistem real time. Karena sifatnya yang preemptif dan pembagian waktu yang merata, round misalnya cocok untuk sistem interaktif yang sering menunggu input pengguna atau kejadian eksternal lainnya. Namun, untuk sistem real-time yang membutuhkan respon cepat dan deterministik, round robin mungkin tidak ideal karena waktu penyelesaian proses dapat bervariasi tergantung pada jumlah proses dalam antrian. Nah, ini adalah gambaran atau skema dari algoritma round robin di mana waktu eksekusi dari proses 1 sampai 7 dibagi secara adil dengan kuanta 2 unit untuk masing-masing proses. Jika salah satu proses waktu eksekusinya sudah mencapai 2 unit dan proses belum selesai, maka proses dihentikan sementara, eksekusi diganti ke proses yang lain. Terus memutar hingga kembali ke proses yang belum selesai tadi. Next. Kelebihan dan kekurangan algoritma round robin. Untuk kelebihannya, yang pertama, proses dikerjakan secara adil atau fairness. Algoritma round robin dirancang untuk menjadi adil dalam memberikan waktu CPU kepada semua proses. Setiap proses mendapatkan giliran sama untuk menggunakan CPU terlepas dari sifat atau kebutuhan proses tersebut. Hal ini berarti bahwa tidak ada proses yang mendapatkan preferensi atau prioritas lebih tinggi dibandingkan proses lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, round robin memberikan setiap proses kuantum atau jangka waktu tertentu untuk dijalankan sebelum giliran berpindah ke proses berikutnya. Yang kedua, sangat responsif terhadap proses baru. Round robin sangat responsif terhadap proses baru. Jika proses baru tiba, proses tersebut hanya perlu menunggu hingga akhir kuantum saat ini sebelum mereka mendapatkan giliran untuk dieksekusi. Ini berarti bahwa round robin dapat menangani beban kerja yang berubah-ubah dengan baik karena proses baru dapat dieksekusi dengan cepat. Yang ketiga, penghindararan starvation. Dalam round robin, setiap proses mendapatkan giliran yang sama untuk menggunakan CPU yang berarti bahwa tidak ada proses yang akan starvation atau menunggu waktu yang tidak terbatas untuk mendapatkan giliran. Ini adalah keuntungan besar dalam sistem di mana beban kerja dapat bervariasi secara signifikan dan beberapa proses mungkin membutuhkan lebih banyak waktu CPU daripada yang lain. Untuk kekurangannya, yang pertama bisa overhead. Salah satu kekurangan utama dari round robin adalah overhead yang disebabkan oleh seringnya pergantian konteks atau konteks switching. Setiap kali proses dihentikan sementara dan proses lain dimulai, sistem operasi harus menyimpan status proses saat ini dan membuat status proses berikutnya. Hal ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang dapat mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan. Overhead ini dapat menjadi masalah yang signifikan jika ukuran kuantum terlalu kecil, karena hal tersebut akan menyebabkan pergantian konteks yang lebih sering. Yang kedua, performa round robin sangat bergantung pada ukuran kuantum. Jika kuantum terlalu besar, round robin akan berlaku seperti algoritma penjabaran first come, first serve yang dapat menyebabkan penundaan yang lama untuk proses pendek.
Sebaliknya, jika kuantum terlalu kecil, overhead dari pergantian korteks dapat menjadi signifikan yang dapat mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak cocok untuk sistem real time. Untuk sistem limitar yang membutuhkan waktu respon cepat dan deterministik, round robin mungkin tidak ideal. Waktu penyelesaian proses dapat bervariasi tergantung pada jumlah proses dalam antrian, yang dapat menyebabkan masalah dalam sistem di mana waktu adalah faktor krisis. Misalnya dalam sistem kontrol real time, penundaan yang tidak dapat diprediksi dapat menyebabkan masalah serius. Next. Nah, sekarang kita lanjutkan ke section kedua, yaitu contoh perhitungan round robin. Next. Nah, di sini diketahui soal yang terdiri dari proses ID dan burst time ya. Ini soal yang terdapat pada CPU scheduling. Jadi di proses ID ada P1, P2, dan P3. Dan burst time ini apa? Burst time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh proses agar selesai dieksekusi. Jadi untuk P1 burst time-nya 24 milisecond, P2 burst time-nya 3 milisecond, P3 burst time-nya 3 milisecond. Jadi P2 dan P3 memiliki burst time yang sama. Nah, di sini diketahui juga time kuantumnya 4 milisecond. Nah, sesuai yang kita bahas tadi, time kuantum adalah digunakan untuk membagi atau membatasi agar waktu eksekusi setiap proses berjalan secara adil dan merata. Kemudian ditanyakan rata-rata turnaround time dan waiting time-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah pembentukan Gantt chart. Nah, langkah-langkah pembentukan Gantt chart yang pertama, P1 sama dengan 24 minus 4 sama dengan 20 milisecond, 0 sampai 4. Nah, ini artinya bagaimana? 24 ini adalah burst time-nya, burst time dari P1 24 milisecond, kemudian minus quantum time-nya tadi 4 milisecond. Sehingga dari pengurangan tadi menghasilkan sisa 20 milisecond. Nah, di sini rentang waktunya P1 berjalan 0 sampai 4. Jadi 0 ditambah quantum time-nya tadi 0 tambah 4 berarti 0 sampai 4 kayak gitu. Nah, ini kalau sisa ini berarti P1 akan dieksekusi lagi nanti. Sekarang kita gantian ke P2. P2 sama dengan 3 minus 3 sama dengan 0 milisecond 4 sampai 7. Nah, ini 3 burst time-nya dari P2. Nah, kenapa kok bukan dikurangi 4, dikurangi 3? Karena P2 berjalan kurang dari waktu time kuantum yaitu 4 milisecond sehingga dikurangi 3 agar hasilnya 0 milisecond. Jadi P2 sudah selesai berjalan atau selesai dieksekusi. Sehingga rentang waktunya ini 4 sampai 7. Nah, 4 ini dari mana? 4 dari waktu akhir eksekusi dari P1 tadi. Sehingga kita masukkan ke P2 ini 4. Kemudian ditambah tentang akhirnya ini kita tambah dari waktu eksekusinya ini 3. Kemudian 4 tambah 3 berarti 7. Nah, kemudian karena P2 sudah selesai berjalan, kita gantian ke P3. P3 sama dengan 3 minus 3 sama dengan 0 milisecond. Kemudian tentang waktunya 7 sampai 10. Nah, ini sama ya sama kayak P2. Kemudian tentang waktunya ini kita mulai dari akhir dari eksekusi P2 ditambah waktu eksekusinya 3 berarti 7 tambah 3 10. Dari 7 sampai 10 milisecond waktunya. Kemudian di bagian keempat P1 kan kita eksekusi lagi karena tadi belum selesai sehingga P1 sama dengan 20 milisecond. Nah, 20 ini sisanya tadi 20 milisecond sampai 6 milisecond menghasilkan sisa 16 milisecond. Kemudian rentang waktunya menambah dari rentang waktu yang akhir dari P3 ini 10 ditambah waktu eksekusinya 4 berarti 10 sampai 14. Kemudian lanjutkan lagi 16 minus 4 sama 20 milisecond tentang waktunya 14 sampai 18. Lanjutkan lagi ini sisanya 12 minus 4 sama dengan 8 milisecond tentang waktunya 18 sampai 22.
Lanjutkan terus sampai sisanya dari P1 menjadi 0 milisecond, yaitu 4 milisecond sampai dengan 0 milisecond. Dan rentang waktunya 26 sampai 30. Nah, 30 ini menandakan bahwa proses sudah berakhir dan sudah dieksekusi semua. Nah, barulah kita bisa membentuk Gantt. Nah, urutan Gantt chartnya nanti, urutan kolomnya itu dibuat dari P1, ini P1 kan. Kemudian lanjut P2, P3, P1 lagi, kemudian lanjut P1 lagi, P1 lagi, P1 lagi tuh, P1 lagi yang telah. Jadi P1 dieksekusi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, dan P2 dan P3 dieksekusi sebanyak 1 kali saja. Langkah tadi akan terbentuk Gantt chart seperti ini ya. Nah, di sini ada P1, P2, P3, P1, P1, kemudian 0, 4, 7, 10, 14, 15, 22, 26, sampai 30. Nah, ini P1, P2 ini dibentuk dari yang ini ya, P1, P2, P3, P1, P1. Sesuai urutan dari angka dari urutan eksekusi tadi. Kemudian untuk rentang waktu yang 0, 4, 7, 10, 14, 15, 22, 26, 30 ini adalah rentang waktu dari setiap proses. Nah, untuk P1 rentang waktunya 0 sampai 4 yang pertama ini. Maka P1 0 sampai 4, P2-nya tadi kan 4 sampai 7, berarti rentang waktu dari P2 4 sampai 7 dan seterusnya. Nah, kemudian sebelum melakukan perhitungan kita harus tahu dulu rumus dari turnaround time dan waiting time-nya. Nah, untuk turnaround time rumusnya adalah completion time minus arrival time. Completion time ini waktu selesai, kemudian arrival time waktu tiba. Nah, untuk waiting time atau waktu tunggunya rumusnya turnaround time minus burst time. Nah, untuk memudahkan perhitungan, saya buat tabel seperti ini yang terdiri dari proses ID, completion time, turnaround time, dan waiting time-nya. Kemudian langsung saja kita analisis. Nah, untuk proses ID P1, completion time-nya 30. Nah, 30 dapat dari mana? Kita lihat di akhir Gantt chart ini. Nah, P1 rentang waktu terakhirnya 26 sampai 30, maka kita ambil yang rentang waktu terakhir ini 30. Jadi completion time-nya 30. Kemudian untuk P2, completion time-nya 7. Kita lihat dari rentang waktu terakhir P2 dieksekusi. Nah, yang ini rentang waktu awal 4, nah rentang waktu terakhirnya 7. Maka kita ambil 7 sebagai rentang waktu terakhir. Begitu juga dengan P3, rentang completion time-nya 10. Di sini kan 10. Rentang waktu terakhirnya, berarti P3-nya completion time-nya 10. Kemudian untuk turnaround time, rumusnya tadi completion time minus arrival time ya. Kemudian 30 ini completion time-nya minus 0. Loh, arrival time-nya kok 0? Nah, karena arrival time-nya tidak diketahui, maka bisa kita asumsikan bahwa arrival time tiap proses itu hasilnya 0. Kemudian 30 minus 0 sama dengan 30. Kemudian untuk P2 turnaround time-nya 7 minus 0 sama dengan 7. P3-nya 10 minus 0 sama dengan 10. Nah, untuk waiting time ini rumusnya turnaround time minus burst time. Turnaround time tadi kan untuk P1 30 minus 24. Nah, burst time-nya tadi kan kita sudah ketahui bahwa burst time dari P1 tadi 24. Maka 30 minus 24 sama dengan 6. Kemudian P2 waiting time-nya 7 minus 3 sama dengan 4. Kemudian untuk P3 completion time tadi 10 minus burst time tadi juga 3. Maka waiting time-nya 7. Kemudian kita bisa tahu rata-rata dari turnaround time dari waiting time-nya. Kita tinggal totalkan semua turnaround time dari tiap proses. Kemudian kita bagikan ke jumlah total dari proses ID. Di sini proses ID-nya ada 3. Berarti per 3. 30 tambah 7 tambah 10. Nah, ini 30 tambah 7 tambah 10 per 3 sama dengan 47 per 3 sama dengan, jika desimalkan menjadi 15,66 milisecond. Nah, ini kita sudah mengetahui rata-rata turnaround time-nya itu 15,66 milisecond. Kemudian untuk waiting time-nya, rata-rata waiting time-nya kita
jumlahkan keseluruhan waiting time ini 6 tambah 4 tambah 7, kemudian dibagi jumlah proses ID-nya tadi, yaitu 3 P1 P2 P3 berarti ada 3 proses ID-nya. 6 tambah 4 tambah 7, 17 dibagi 3 sama dengan 5,66 milisecond. Nah, hasil dari rata-rata waktu tunggunya adalah 5,66 milisecond. Nah, soal ini sudah diketahui, maka soal selesai. Yaitu average turnaround time 15,06 milisecond dan average waiting time-nya 5,66 milisecond. Kita lanjut. Nah, di bagian terakhir saya akan membahas tentang contoh implementasi round robin. Langsung saja. Nah, untuk contoh implementasi round robin yang saya temukan itu ada 4. Yang pertama ada load balancer atau penyeimbang beban. Yang kedua CPU scheduling. Kalau untuk CPU scheduling kan tadi sudah saya bahas, maka tidak akan saya bahas lagi. Kemudian untuk yang ketiga mode pengikatan jaringan atau balance RR atau balance round robin. Yang kemudian yang keempat penjadwalan turnamen. Next, load balancer. Round robin load balancer adalah salah satu metode paling sederhana untuk mendistribusi permintaan klien di sekelompok server. Menurunkan data server dalam grup, round robin load balancer meneruskan permintaan klien ke setiap server secara bergantian. Ketika mencapai akhir daftar, load balancer berputar kembali dan turun lagi ke daftar. Mengirimkan permintaan berikutnya ke server terdaftar pertama, permintaan berikutnya ke server kedua, dan seterusnya. Manfaat utama penyimbangan beban round robin adalah penerapannya yang sangat sederhana. Namun hal ini tidak perlu menghasilkan distribusi lalu lintas yang paling akur atau efisien. Karena banyak penyimbang beban round robin berasumsi bahwa semua server adalah sama, sedang aktif, sedang menangani beban yang sama, dan dengan kapasitas penyimpanan dan komputasi yang sama. Varian algoritma round robin berikut mempertimbangkan faktor-faktor tambahan dan dapat menghasilkan penyimbangan beban yang lebih baik. Yang pertama ada Wagton round robin. Untuk Wagton round robin, bobot diberikan ke setiap server berdasarkan kriteria yang dipilih oleh administrator situs. Kriteria yang paling umum digunakan adalah kapasitas penanganan lalu lintas server. Semakin tinggi bobotnya, semakin besar proporsi permintaan klien yang diterima server. Jika misalnya server A akan diberi bobot 3 dan server B diberi bobot 1, load balancer meneruskan 3 permintaan ke server A untuk setiap satu permintaan yang dikirimkan ke server B. Kemudian yang kedua, dynamic round robin. Untuk dynamic round robin, bobot ditetapkan ke setiap server secara dinamis berdasarkan data real time tentang beberapa server saat ini dan kapasitas menganggur. Lanjut, kita ke mode pengikatan jaringan balance RR. Nah, apa itu sih mode round robin balance RR? Balance RR adalah mode pengikatan yang digunakan dalam Linux bonding driver. Hal ini memungkinkan beberapa antarmuka jaringan atau NIC di satu host untuk bekerja bersama sebagai satu entitas logis. Dalam mode ini, paket data dikirimkan secara round robin ke semua NIC yang terikat dengan tujuan memperluas bandwidth dan mengurangi beban pada setiap angka. Linux bonding driver menggabungkan antarmuka jaringan menjadi satu, menciptakan virtual interface yang memiliki alamat MAC tunggal. Mode balance RR memastikan bahwa setiap NIC menerima bagian yang sama dari lalu lintas jaringan sehingga mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Nah, bagaimana mode balance RR bekerja? Ketika paket data dikirim melalui antarmuka yang terikat dalam mode balance RR, algoritma round robin memilih berikutnya dalam urutan. Setiap NIC menerima giliran untuk mengirim paket sehingga memastikan distribusi lalu lintas yang merata di antara semua antarmuka. Jika ada 3 NIC terkait, misalnya setiap NIC akan mengambil giliran untuk mengirim paket data. Hal ini membantu menghindari situasi di mana satu NIC mengalami bottleneck sementara yang lain tidak terpakai. Untuk keuntungannya, yang pertama ada peningkatan bandwidth, yang kedua redundansi, dan yang ketiga distribusi beban. Hal yang perlu dipertimbangkan, yang pertama ada tidak memperbaiki latensi, yang kedua konfigurasi, yaitu memerlukan konfigurasi yang benar di sisi server dan switch. Jadi balance RR adalah implementasi round robin dalam konteks pengikatan antarmuka jaringan, memastikan pengguna bandwidth yang efisien dan distribusi lalu lintas yang merata di antara NIC yang terikat. Next, kita ke penjadwalan turnamen. Turnamen round robin adalah bentuk kompetisi di mana setiap peserta berhadapan dengan semua peserta lainnya setidaknya satu kali. Dalam sistem ini, setiap peserta memiliki kesempatan untuk bermain melawan semua lawan, sehingga memastikan adil dan merata. Dalam turnamen round robin, tim dengan rekor terbaik adalah pemenangnya. Bergantung pada peraturan turnamen, ada beberapa cara berbeda untuk menentukan pemenang jika terjadi seri. Yang pertama,
Pemain atau tim teratas diunggulkan ke dalam bracket eliminasi atau knockout. Yang kedua, pemenang ditentukan oleh selisih poin dalam round robin tunggal. Ikatan dipecah dengan rekor genap berdasarkan rekor head to head. Permainan dengan hasil seri seperti catur adalah pengecualian untuk ini. Yang ketiga, jika kedua tim memiliki rekor yang sama lawan satu sama lain dalam double round robin, pertandingan head to head terakhir dapat digunakan untuk menentukan pemenang atau unggulan teratas. Salah satu contoh turnamen round robin yang paling terkenal adalah kejuaraan dunia League of Legends tahunan, di mana setiap tim yang memenuhi syarat naik ke panggung untuk bisa merebutkan mahkota tim League of Legends terbaik dunia. Turnamen round robin biasanya dapat menampung minimal 3 tim. Semakin banyak tim yang bertanding, semakin lama dan memakan waktu turnamen tersebut karena setiap tim harus melawan tim lainnya. Turnamen ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk kelebihan, bagi kompetitor, turnamen round robin adalah kesempatan untuk berkompetisi lebih banyak pertandingan sebelum eliminasi, dan setiap pemain atau tim mendapat kesempatan untuk bersaing dengan semua kompetitor peserta lainnya. Kemudian, turnamen round robin juga merupakan pilihan bagus untuk kompetisi jika menginginkan opsi untuk melawan lawan terlebih dahulu. Hal ini akan memungkinkan penjadwalan fleksibel dan situasi di mana peraturan turnamen mengizinkan pemain atau tim untuk memainkan pertandingan terlebih dahulu. Untuk kekurangannya, yang pertama, turnamen round robin bisa memakan waktu lama. Yang kedua, turnamen yang diperpanjang meskipun menarik bagi para penggemar, berarti lebih banyak pemain yang kelelahan dan membebaskan biaya terkait dengan produksi turnamen. Yang ketiga, pemenang dapat ditentukan melalui tie break, bukan kompetisi eliminasi tunggal. Yang keempat, jika salah satu tim kalah atau tersingkir, anggota grup lainnya mungkin terkena dampaknya. Next. Nah, di sini ada salah satu satu kata dari satu orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, yang berbunyi, "It's fine to celebrate success, but it is more important to hit the lesson of failure." Jadi tidak apa-apa untuk merayakan kemenangan atau kesuksesan, tapi yang lebih penting adalah mempelajari dari setiap kegagalan. Lanjut. Nah, kelihatannya presentasi saya sudah selesai. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.